Pakai mana nih? Ini, apa ini? Banyak bener. Ini pakai ini, pakai ini. Oh ini. Ya. Ini juga. Ribet amat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi almuttaqina bilqur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak saudara sekalian, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat hadir di tempat yang mulia, Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surga. Qala Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farda'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikr, ay majalisud dzikr wa majazul ilm. Apabila kamu sekalian lewat atau melihat marartum au ra'aitum riyadul jannah, maka mampirlah, singgahlah di tempat itu. Apa yang dimaksudkan taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, itu halaqah zikir atau ke halaqah ilmu. Maka tempat ini adalah taman surga selain taman yang lain, yaitu qabrah raudhah min riyadil jannah, kuburan yang merupakan taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak semua yang ada di muka bumi ini berada di majlis ilmu, majlis zikir yang merupakan taman surga, dan kita bersyukur sekarang berada di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah fil ilm ar-rasikhuna fil ya, jadi wal yaqin ya, sangat ilmunya mendalam ya, dan penuh dengan keyakinan, dan mudah-mudahan semua itu akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan, keagungan serta keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya seperti kita, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Karena kata Rasulullah, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, dan orang yang paling pertama mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu orang yang paling dekat. Mudah-mudahan kita ini selalu berusaha untuk memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah
Sebab Rasulullah mengandaikan kepada kita semuanya sebagai kaum yang dicintainya. Apakah kita cinta kepada Rasul atau tidak? Bukti salah satunya adalah jelas bahwa kita terus-terusan menyebut dan berselawat kepada Rasulullah sebagai cinta kita kepada beliau. Dan kalau kita cinta hubungan dengan beliau itu, pasti hubungan cinta itulah yang akan menerjemahkan dalam fakta kehidupan bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berselawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu karena saya biasanya begitu, baca aja gitu. Saya juga nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, yang penting baca aja. Orang-orang kan pinter-pinter, kiai-kiai itu kan hebat-hebat gitu. Sekarang ini kan kiai hebat-hebat, takut aja saya ya, kalau mengkaji kadang-kadang saya belum tentu ngamalin juga, itu masalahnya ya kan. Sekarang banyak orang hebat soalnya, kalau nggak dibilang hebat marah dia ya. Nah iya kan, kalau sekarang ini kan begitu saudara. Jadi ini apalagi kalau urusan politik kan, ekonomi, urusan ini semua ini pengelolaan negara dan sebagainya kan, yang kiai, yang profesor, yang doktor ya kan, yang ulama, yang habaib, sama ada yang begitu. Kalau misalnya kenapa begini, ya saya kan juga kiai, saya kan juga doktor, ya udahlah terserah itu aja. Ya, saya kan juga gitu. Sekarang ini begitu. Jadi akhirnya ilmu itu jadi fitnah. Itu. Jadi nggak karu-karuan. Makanya saya mau baca aja ya. Yang penting dibaca aja. Ini ada kitab kecil aja lah, Nasoihud Diniyah. Mudah-mudahan kita kasih manfaat dan berkah ilmu. Itu aja. Ya. Jadi jangan cari pinter dah. Capek cari pinter itu, banyak orang pinter keblinger. Cari berkah sama manfaatnya ilmu, mudah-mudahan kita bisa ngamalin itu yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Nah saya mau baca muqaddimah ya, kalau bacanya salah benerin aja gitu, kalau salah berarti nggak bener kan gitu kan. Kalau bener mudah-mudahan ya ada manfaat dan berkahnya. Jadi enteng, kita nggak punya beban apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali daya dan kekuatan itu adalah milik Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi kita ini dalam hal ilmu juga sama saudara. Kita nggak ada kekuatan daya. Maaf nih, orang pinter kayak apa, kalau akalnya diambil sama Allah bisa nggak? Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi kalau kita udah dokter profesor kan, orang nggak dokter profesor goblok aja, maaf nih, goblok aja gitu, itu rasanya pinter ya. Apalagi kalau yang benar-benar punya ilmu, punya ini, punya itu, dikira itu dia sendiri bisa begitu. Enggak saudara, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, maha suci engkau, makanya pakainya tasbih. Ketika manusia tidak bisa memberikan kalkulasi, ya kan, apa saja dalam kehidupan ini termasuk kemampuan ilmiah ya, kemampuan apa saja. Subhanak, maha suci engkau Allah ya, illa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya. La ilma, tidak ada atau tidak miliki ilmu lana buat kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, kita semuanya. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau adalah
yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Makanya ini cerdas sekali ayat ini, penuturannya dengan maha ilmu lagi maha hakim. Hakim itu hikmah. Di situ ada al-ilm, ada al-hikmah. Ada satu buku agak tebal dikit, Al-Hikmah fid Da'wah ila Allah Ta'ala, karangan siapa itu, Dokter Al-Qahtani siapa itu, saya kitabnya dipinjam kagak balik lagi. Kadang-kadang orang tuh pinter pinjemnya kitab tapi balikinnya yang kagak mau. Itu katanya hikmah itu hikmah hakim itu satu kalimat mustaq, satu peterangan itu satu ibu ya. Hikmah hakim, orangnya hakim, Allah al-hakim. Kalau hakim manusia yang diberi kewenangan untuk menjalankan atau mengaktualkan kehakiman Allah Subhanahu wa taala yang ideal di dalam kehidupan nyata. Tuh hakim. Maka hikmah itu maknanya ada 3. Yang pertama, hikmah itu maknanya al-adl, adil. Ketika bicara al-adl, adil, itu di Quran disebut setidaknya 2 kalimat penting, yaitu al-adlu dan al-qistu. Ketika bilang al-adlu, al-adil, Allah yang punya tuh. Tapi kalau al-qistu, adil juga maknanya, tapi punyaannya manusia. Jadi kalau al-adlu itu ideal, maka meskipun keadilan yang diterapkan Allah kadang-kadang menyakitkan buat manusia karena manusia belum nyampe pada keadilan Allah, maka tetap akan dibuktikan kenikmatan keadilan itu nanti di akhirat. Kalau di dunia nggak bisa dibuktikan oleh manusia deh. Kalau Allah udah buktikan semua. Makanya di Quran nggak ada innallaha yuhibbul adilin, adanya innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil, al-muqsit. Maka al-qistu itu adalah keadilan yang diimplementasikan oleh manusia. Maka keadilan manusia seringkali juga menyakitkan kepada manusia yang lain. Manusia yang lain ketika diadili oleh hakim, dia kemudian merasa bahwa dirinya tersakiti. Karena karena semua orang punya kriteria keinginan, kesenangan macam-macam. Keinginannya macam-macam, kesenangannya merasa nggak salah, merasa paling benar, macam-macam. Maka walaupun kadang-kadang maaf salah pun, koruptor pun, dia merasa bahwa dia adalah orang yang. Nah, ini saudara, ini saya mencoba menggarisbawahi kata al-hakim yang namanya al-hikmah. Nah, kemudian nomor 2 ya, makna hakim itu atau al-hikmah itu adalah al-ilmu. Al-ilmu, ilmu itu sendiri itu al-hikmah. Makanya sering kita dengar dia punya ilmu hikmah tuh gitu. Dan seringkali lebih spesifik orang mengatakan kebal dia, nah gitu. Padahal bukan cuman kebal nggak mempan dibacok, itu kan efek ya, pengaruh daripada pengamalan. Kita kalau gosok-gosok tangan gini aja efeknya panas ya, anget. Nah itu hikmah. Nah itu dalam skala yang sangat sederhana dan kecil. Kemudian kalau kita latihan kayak itu akan menimbulkan energi. Itu juga ada hikmah di situ. Badan hangat jadi sehat dan sebagainya. Ini kalau kita buktikan di dalam kehidupan. Lalu kemudian ada yang karena terus-terusan gerak begitu, kalau di jotos atau di ini sedikit gitu tuh, nggak apa-apa gitu. Karena itu memang ini setiap gerakan itu ada berkah, al-harakah barokah. Barokah itu di situ akan menimbulkan suatu efek-efek
yang manfaat. Ini disebut ada hikmahnya. Lalu orang menerjemahkan kadang-kadang ya karena umumnya dikaitkan dengan kehidupan, misalnya kehidupan yang susah, keras, banyak serangan dan lain sebagainya, orang bilang mesti punya ilmu kebal. Ilmu apa? Ilmu hikmah. Padahal itu bagian terkecil dari makna al-hikmah itu sendiri, yaitu al-ilm. Kenapa? Al-ilm di situ itu dari lahir sama batin di combine, disatukan atau dimengerti. Itu tuh. Makanya kalau kita bicara energi itu dikatakan atau tidak dikatakan, kalau itu diamalkan itu akan keluar. Makanya katanya dari segi ilmu al-hikmah bimakna al-ilm, dan Quran menyebut itu yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang istilahnya bisa ngambil itu hikmah, maka dia akan memperoleh ya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan yang banyak itu macam-macam. Nah, Quran itu secara spesifik mengandung dua saja, yaitu ada hikmah ilmiah dan ada hikmah amaliyah. Makanya ada orang goblok, maaf ya, orang bodoh nggak ngerti apa, tapi dia tiap hari sedekah, lama-lama cerdas, pinter dia. Makanya orang yang ahlu sedekah kelihatan cerdas. Tapi ada orang yang duitnya banyak, kaya raya gitu, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, naudzubillah min dzalik, jadi kelihatan bodoh gitu. Itu tuh. Karena apa? Tidak menjalankan dan tidak mempraktekkan hikmah amaliyah. Ada orang nggak sedekah harta karena nggak punya harta, tapi dia terus-terusan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka itu kelihatan sangat mulia sekali dan sangat cerdas sekali. Makanya ahlu zikir itu orangnya biasanya cerdas-cerdas. Itu hikmah ilmiah. Quran itu menurut kitab ini itu mengandung hanya dua itu, hikmah ilmiah, yaitu ketika kita yakin kemudian kita baca la ilaha illallah, nggak usah pakai mikir-mikir, udah baca aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, berpuluh-puluh ribu kali, ada torekohnya ya gitu. Terus nanti sampai pada tahap bacaan itu misalnya sudah illallah, 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 kemudian sudah sampai pada hu, misalnya begitu tarikoh itu, jangan disalahin, sebab antara akselerasi ilmu yang ada di dalam yang dikeluarkan dari batin kepada mulut sering sudah tidak connect, atau bahasa lain, mulut sudah tidak bisa mengaktualkan secara penuh kalimat la ilaha illallah, tetapi yang di dalam penuh, saudara. Maka kedengarannya hu. Nah, yang nggak ngamalin lalu nyalain zikir koyak hahu. Emang dia ngomongin tahu, zikir kagak beres nih. Ente nggak ngerti, ilmunya belum nyampe ke situ. Karena zikirnya masih zikir jahar, zikirnya masih zikir lisan. La ilaha illallah itu pun sambil ngitung perusahaannya, sambil gitu. Ya nggak nyampe, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang berantem ulama satu mau ulama yang lain, nyala-nyalain, yang hu disalah-salahin gitu tuh. Perasaan yang kalau yang sudah ilmu hikmahnya ini biasanya nggak nyalain, ya diem aja, dikritik, karena memang nggak penting kritikan. Yang penting adalah itu hikmatun ilmiyatun wa hikmatun amaliyah. Mengkombin dua hal ini dalam kenyataan hidup sering memberikan peluang perbedaan pendapat dalam ilmu. Hikmah bimakna al-ilm. Ya, ini cuman sedikit, kalau dibahas lebih lanjut kan ini kajian sufistik ya, tasawuf. Itu seringkali saya ada beberapa
yang ngapa itu zikir pakai hu aja? Wah, boleh itu dalam konteks umum iya. Makanya thariqah itu sudah khusus. Makanya nggak semua orang ikut thariqah, gitu loh. Nggak mungkin ketemu langsung hu. Emangnya ada latihannya, Mas, gitu. Makanya ada yang tingkatan wali, ada yang tingkatan orang kerotak debuk paling bawah, gitu. Ilmu hikmahnya begitu juga. Cuman kadang-kadang ustadz nih kurang bijaksana, ya, menjelaskan pakai nyalain, akhirnya ilmunya jadi fitnah. Tuh. Yang ketiga, al-hikmah itu maknanya adalah al-hilm, halim. Apa al-hilm? Baik. Makanya kalau orang jadi hakim itu harus mengandung 3 sekaligus. Kemampuan al-adl, adil, kemampuan ilmu, dan kemampuan al-hilmu, baik. Jadi adil, jadi hakim tidak boleh hanya baik saja. Sebab orang baik itu kalau tidak sesuai dengan ketentuan keadilan pasal-pasal itu dan tidak ada ilmunya akan menyakiti dan mendolimi yang diadili. Itu misalnya baik orang yang jelas-jelas mencuri, korupsi, malah dibebasin. Kenapa? Karena yang korupsi baik sama hakimnya kan, bagi separuh-separuh dah. Ya, di Quran itu disebut surat Al-Baqarah itu. Jadi bagaimana bagaimana manusia untuk melegalisasi, mengesahkan hasil dari curiannya, itu semua diajukan ke pengadilan, gitu. Saya ayatnya agak lupa, tapi di awal-awal itu, ya, diajukan ke pengadilan supaya pengadilan mengesahkan hasil curiannya. Karena apa? Pasal-pasalnya itu kan bisa karet-karetan tuh, gitu. Itu saudara. Nah, makanya nggak boleh cuma al-hilmu baik saja. Kalau bahasa orang Jerman tuh aris baik, dermawan orang baik itu ya baik gitu. Misalnya itu orang pinter kagak, pinter enggak gitu, berilmu juga enggak, tapi menjalankan tahu pasal ini juga enggak gitu, zikir banyak juga enggak, tapi dia orang baik gitu. Makanya orang baik itu ada tempatnya sendiri. Selain orang yang adil tadi, orang yang berilmu itu orang baik gitu. Makanya ada juga sosok orang baik aja, nggak nasehatin nggak bisa, nggak bisa. Saudara, ini salah satu dari pembahasan yang tadi nggak saya rencanakan, cuman terlintas ya saya sampaikan saja. Mudah-mudahan ada baiknya gitu. Kalau kita bicara baik, sampai berapa? Udah selesai, udah. Singkatkan tadi katanya. Saya mah ikutin apa kata sutradara aja dah, gitu. Pokoknya nggak ada pokoknya by accident aja, nggak ada by plan, nggak. Lillah aja gitu. Soalnya ngaji itu begitu. Sekarang nih mal kalau ngaji, saudara, itu orang pengennya cepat pinter. Sekarang itu menarik, kajiannya bagus, waduh ustadznya menarik, ya, apanya yang menarik ya nggak ngerti lah, pokoknya orang sekarang begitu. Makanya nggak laku ini paling dapat 30 orang ya. Kalau menarik pasti 300 orang, ya kan? Ini kan nggak menarik gitu. Baca ya, ini baru Bismillah sama la haula wala quwata illa billah. Sekarang saya baca muqaddimahnya. Jadi saya kadang-kadang ya ini sendiri, karena apa? Ini kalau baca muqaddimahnya, lah baru dibaca muqaddimahnya terus kapan pembahasannya, terus kapan hatamnya. Itu jamaah kadang-kadang lebih pintar, memang benar sih, banyak lebih pintar daripada yang kiainya. Kalau saya kan cuma baca doang gitu. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya kapan selesainya, jangan tanya selesai deh. Ini juga belum tentu misalnya diundang lagi. Kalau nggak menarik kan nggak usah diundang. Saya mah begitu, ngaji aja di rumah sendiri.
Jadi kalau saya ada yang ngaji, alhamdulillah. Nggak ada yang ngaji, gue ngaji sendiri. Gitu aja, repot banget. Karena kalau nggak begitu ribet kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda. Allah yang menjadikan dakwah kepada hidayah. Jadi dakwah itu begitu, harusnya kepada hidayah. Dakwah itu ila sabili rabbik. Dakwah itu caranya tadi bil hikmah wal mau'izah hasanah dan seterusnya. Tapi ilal huda, ila sabilillah. Dakwah bukan ila sabilil fulus. Dakwah itu bukan ila sabilil jah. Dakwah itu bukan ila sabilis siyasah. Itu ada semua itu rebel-rebel aja. Ilal huda, saudara. Makanya dulu dai itu, maaf nih maaf banget. Dai itu dulu ad-da'i ilallah. Bilangnya begitu. Kalau sekarang enggak. Kalau dibilang nih, kalau ada ya enggak sepenuhnya salah. Misalnya saya pakai sorban begini. Jadi sorbannya dikasih gambar misalnya. Ya kalau gambarnya kucing misalnya, dai yang bersorban kucing kayak gitu. Misalnya gitu. Rasanya supaya apa? Supaya ngetren, supaya orang denger, supaya orang itu pecinya dibikin muntup gitu. Maaf sih kalau ada peci itu, bukan, ini contoh doang, bukan saya nyalain, bukan. Dai sejuta peci misalnya kayak gitu. Rasanya kalau kayak gitu tuh udah hebat gitu. Ya mungkin boleh ya, dan ya mungkin nggak apa-apa gitu. Cuma pada akhirnya persepsi, pandangan, penilaian umum itu menjadi salah tentang tujuan dakwah itu, saudara. Itu satu. Orang dakwah itu ceramah aja salah. Saya ngomong begitu itu mahasiswa saya marah. Yang pada ceramah. Jadi kalau itu selama ini saya salah. Emang ente salah. Perasaan itu udah bener banget. Ente ngamalin apa? Kerjaan dari pagi subuh sampai subuh lagi kerjaannya ceramah. Kapan ente sholat malam? Kerjaan dai itu adalah qiyamul lail. Qumil laila qum fa'anzir. Emang ceramah lah kan enggak ada. Saya bilang ente bikin ayat sendiri. Dainya aja begitu, bagaimana yang bukan dainya? Udah salah tujuan, tapi ngomong begitu zaman gini ditinggal. Ini dosen geblek katanya gitu. Ini saudara, kebalik-balik. Perasaan kalau udah ceramah kemana-mana namanya dai. Bukan saudara, ad-da'i ilallah. Makanya dakwah di mana-mana, ceramah banyak, pengajian, maaf nih, ya kan, tabligh akbar banyak, bagus saudara, bagus sekali. Tapi apa? Jamaah salat subuh cuma 3 baris, masih mending Nur Yakin, ya enggak? Masjid-masjid lain gimana? Apa coba? Wong kiainya enggak jamaah, maaf, kiainya kagak jamaah, ustadznya enggak jamaah, capek ceramah kok, nangkepin amplop, ya kan? Lah iya, kalau enggak masjidnya pasti penuh dong. Ini karena apa? Terjadi itu tadi ad-da'wah bukan ilal huda. Karena diarahkan pada casing semata-mata. Kelihatannya udah benar banget kita, belum apa-apa mas, belum apa-apa. Ini yang harus kita koreksi. Koreksi itu artinya apa? Amalin. Iya, orang pintar mah banyak. Orang pintar banyak. Makanya ini kayak gini kenapa? Jadi tadi saya bilang di Raudhah min Riyadil Jannah. Orang sono ngomong ente semua nih, antum semua nih pengangguran. Kenapa pagi-pagi udah pada di sini? Gitu. Lah iya. Mereka nggak punya tujuan bahwa itu ibadah. Gitu loh, nggak punya. Makanya ente mesti punya niat yang benar. Jangan karena udah tua antum datang ke sini. Gue soalnya udah tua. Siang-siang itu nanti kalau ini tuh pergi, nggak kerja, gitu kan? Karena nggak ada kerjaan, kan saat subuh masih bisa ke Nurul Yakin. Itu salah tujuannya.
Tujuannya karena Allah. Jadi bisa mau tua kayak mau muda kayak, itu tuh yang susah untuk membenerin kayak gitu-gitu, saudara. Saya terus terang aja emang dikritik gitu, terus nanti nggak diundang lagi, ya nggak apa-apa, saya bilang nggak ada masalah saya, iya nggak, kagak bangga-bangga dulu waktu masih muda ya bangga banget kalau kagak diundang, waduh ntar nggak terkenal gimana, nggak apa-apa, urusan terkenal nggak terkenal bukan urusan saya, ya nggak. Kalau terkenal tuh gampang, tinggal bikin spanduk aja. Mas Kuri Kurtubi orang paling pinter di Jakarta, bikin 1000 taruh di mana-mana, ya kan, baleho. Lama-lama dibilang pinter, hah? Ya enggak? Ya enggak? Iya. Pakai ngaji, pakai enggak usah lah. Sesuai tujuan saja, lillah aja. Itu pun berjuang, ngomongnya sih gampang, lillah ya enggak? Ya, itu. Jadi alladzi ja'ala ad-da'wah ilal huda. Satu, wadilalah alal khair, dan menunjukkan kebaikan, nasehatin kebaikan. Kita tadi kan suruh jadi orang baik, kalau enggak pinter-pinter amat jadi orang baik, jadi bagus gitu. Baik aja, ini kan pinter kagak, baik kagak. Orang baik aja, bagus dah. Gitu, pagi-pagi begini habis ngaji, ya baik, kasih kue, kasih apa, orang baik. Habis ngasih kue dia kabur, nggak ngaji, udah dia orang baik, udah lumayan, iya. Wan nasihah al muslil muslimin. Nah ini, karena ini adalah pekerjaan Rasul, pekerjaan para nabi itu begitu. Jadi ngajak kepada hidayah, ngajak aja. Jadi nggak usah pusing nanti. Kalau ngajak itu ya yang diajak mau, alhamdulillah. Nggak diajak nggak mau, tetap kita dapat pahala, saudara. Ya kan, yang penting diajak aja. Ya, nggak mau diajak kita diusir-usir, ya udah besok diajak lagi. Gitu. Kemudian tunjukin kebaikan, nasihat buat orang Islam. Ini nasihat. Apakah nasihat itu yang pakai lisan atau pakai kehidupan atau pakai yang paling bagus itu nasihat pakai contoh. Ya walaupun kecil sedikit contohin. Ya, kepada orang Islam apa aja, setidaknya kita jauh daripada kemungkaran, berusaha untuk meninggalkan yang mungkar-mungkar, gitu aja, kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede. Kita ini bukan orang gede, saudara, yang kecil saja. Itu ikhlas lillah karena Allah, insya Allah lama-lama yang diajak, yang dinasehatin ikut. Walaupun mungkin dapatnya cuman beberapa gelintir orang, dikit, tapi itu benar. Ini kan enggak, kadang-kadang yang penting banyak, bukan. Yang penting tadi itu manfaat berkahnya dapat, itu Allah. Ya, nah dakwah ini adalah jalan hidayah, menunjukkan kebaikan, nasihat bagi orang muslim, min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat. Itu bagian dari pola-pola pendekatan yang paling unggul, paling istimewa. Apakah itu pendekatan kepada Allah ataukah pendekatan kepada masyarakat untuk menuju jalan Allah? Jadi kalau kita pengen memperoleh posisi strategis di dalam persoalan-persoalan ad-din al-Islam supaya tegak baik, itu ada hal-hal strategi pendekatan, approaching gitu tuh yang membuat yang paling istimewa. Itu tadi, yang istimewa itu tadi tiga hal itu, nunjukin ngajak kepada hidayah gitu. Hidayah itu rambe-rombenya macam-macam gitu ya. Kalau kita di faktanya di dalam kenyataan hidup kan itu bermacam-macam gitu. Yang pengen ini, pengen itu, pengen macam-macam. Maka esensi atau intinya jangan sampai hilang. Itu. Kadang-kadang strum aslinya hilang. Casingnya doang, itu masalahnya. Itu yang sering
terjadi di dalam usaha dakwah itu. Jadi esensinya jangan sampai hilang. Bagus kayak tadi misalnya, ya saya seneng tuh habis sholat, habis zikir baca Yasin. Baca Yasin 1 kali itu nilainya sama dengan baca Quran 10 kali khatam. Orang kan banyak yang ini juga yang ngeritik ya kan, ngapain sih nggak ada surat yang lain, Yasin dulu. Ente nggak tahu, intinya bukan di situ. Baca Yasin 1 kali itu borongan 10 kali baca Quran gitu loh. Nah kalau kita bisa baca Quran 10 kali khatam, apa ente bisa wali kali. Jadi baca Yasin mas, nanti habis itu gitu baru ngaji gitu. Nah ini sebetulnya pendekatan inti ya, yang memang harus dilakukan. Tapi kan yang paham imannya doang, yang imannya hidup, yang imannya bersinar, yang imannya nggak hidup nggak bersinar, saudara, Yasin lagi baik pagi-pagi Yasin, lain apa? Kalau yang lain tinggal nanti diatur aja lah. Gitu. Setelah baca Yasin, baca Quran, khataman, ente dari pagi sampai sore, gitu, gak apa-apa. Gitu. Ini kan karena untuk apa ya? Mengumpulkan di antara kita itu. Ini yang kita ngomong yang enteng-enteng aja ya. Kemudian wa arfa'id darajat, ya, derajatnya itu paling tinggi. Strata apa? Bukan hanya strata sosial, saudara. Ini nanti kalau di akhirat lah, baca Yasin 1 kali sama dengan istilahnya tadi apa? 10 kali khatam Quran, ya kan? Baca kulhu 3 kali sama dengan khatam Quran 1 kali. Itu kan masya Allah. Mana ada bayaran kayak gitu bonus di dunia, saudara. Sedangkan kalau kita baca Quran 1 saja 10 pahalanya lah berapa? Nah kita kan masih begitu ngitung sama Allah, ya enggak? Ya, ngitung sama Allah masih begitu, mengibadah kita masih begitu. Tapi ya itu kan latihan, itu upaya dakwah. Jadi dakwah yang begitu, jangan pakai yang lain-lain gitu. Yang lain ntar lah, ya begitu yang arfa'id darajat. Wa ahammil muhimmat fid din. Dan apa? Salah satu dari beberapa kepentingan yang maha penting di dalam agama. Ya. Jadi kan ada yang penting, sangat penting, amat sangat penting dalam agama. Itu tadi tentang hidayah, kebaikan, nasihat. Sekarang orang mau nasihatin orang itu, apalagi kalau nasihatin sudah khusus. Yang dinasehatin kiai, waduh lebih rapat lagi, ya enggak? Yang tadi ente jangan nasehatin gue kan, enggak? Gue udah kiai kan gitu kira-kira kan, gue udah ulama, ya, gue udah profesor, ya. Nah, dia profesor, gue juga profesor, gitu belah berantem itu di medsos tuh saya lihat. Ya, bagus dah, jadi rame, tapi ya itu ribet jadi ada yang penting. Nah, saudara, wadzalika sabilu anbiya'illahil mursalin katanya. Jadi ini kitab apa ya yang biasa dibaca, tetapi masya Allah yang begitu semua tadi itu adalah jalan ya para nabi-nabi Allah. Jadi nabi-nabi Allah itu semua begitu jalannya, nggak pakai jalan yang lain, nggak usah pakai yang lain-lain, udah itu jalannya gitu. Dakwah kepada hidayah, nunjukin kebaikan, nasihat kepada masyarakatnya. Itu adalah jalan yang ditempuh para nabi dan para mursalin atau para utusan-utusan Allah. Wa auliyaihis shalihin, turunannya siapa? Para wali-wali Allah yang saleh. Itu begitu. Makanya para wali saleh nggak ada ngaku-ngaku dia wali. Dia wali misalnya gitu, saya juga wali, nggak ada itu. Nah itu tuh levelnya sebetulnya sama dengan yang agak bodohan gitulah. Jadi ya dia nggak akan ngaku begitu. Kenapa? Dia fokus pada tujuan. Dia fokus pada tujuan dari niat dakwah karena Allah itu tadi. Wa auliyaihis shalihin.
Terus wal ulama il amini lan rasihina fil ilmi wal yakin. Ini kerjaannya begitu. Para ulama yang mengamalkan ilmunya, bahkan sebagian menyatakan al mukhlisina yang ikhlas, ya, ar-rasikhina al ilmul amiq yang ilmunya mendalam, ya, fil ilm, ya, dia al yang rasikh fil ilm dalam ilmu wal yakin dan keyakinan. Itu jadi kerjaannya itu tadi. Ini semua yang dikerjakan oleh beliau-beliau ini. Itu yang paling inti, saudara. Ya, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap atas penghulu kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rasulil amin, sebagai rasul yang terpercaya, wal habibil makin, dan sebagai kekasih yang ad-darajatul ula, derajatnya tinggi, ya, khatimil nabiyyin wa imamil muttaqin. Khatim atau khatam. Khatam itu cincin, khatim itu akhir. Kalau khatam cincin itu ditandai. Khataman nabiyyin dalam Quran, maka baca qiraah bisa khatam baka khatim. Khataman nabiyyin atau khatiman nabiyyin. Gitu. Kelihatannya maknanya beda, tetapi esensinya sama. Maksudnya adalah khatam itu ditandai, rasul yang punya tanda spesial. Siapa? Sebagai rasul akhir, khatim. Ya, tidak ada rasul yang lain, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamil muttaqin, imam bagi orang-orang takwa. Makanya kita juga berdoa supaya kita dan keturunan kita, anak kita menjadi apa? Imamal muttaqin, ya kan? Rabbana hablana min azwajina, ya, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu doain tuh buat anak keturunan kita, karena kadang-kadang mereka ini menjadi sesuatu atau menjadi orang-orang yang khusus itu bukan karena usaha orang itu atau kita nih. Kita menjadi orang-orang yang spesial, istimewa bagi atau di dalam orang-orang yang di antara orang-orang yang bertakwa. Itu kadang-kadang karena sebab doa orang tua kita, kakek kita, gitu, saudara. Itu makanya kita diajarin supaya itu dzurriyyah, bukan hanya aulad, tapi jadi dzurriyyah dari kita itu menjadi itu tuh, imamul muttaqin. Jadi para ulama ini kalau bikin narasi itu konsisten, itulah pada pada inti. Jalurnya itu tetap jelas, beloknya itu walaupun belok itu tetap di tempat jalan itu, nggak akan dia taruh di jalan yang lain. Itu masya Allah. Jadi itu yang penting. Wa sayyidis sabiqina wal lalahikina. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah itu adalah penghulunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang mutaakhirin sekarang. Siapa? Lalu kalau kita misalnya mengatakan bahwa kita nggak bisa sekarang zaman modern itu kita harus pakai Islam Indonesia, kagak bisa, Mas, nggak bisa. Bagaimana? Mau ajaran apa? Nggak bisa. Pakai bukan Islam Indonesia, Islamnya Allah, nggak bisa. Bahwa nanti ada hal-hal yang memang agak ke Indonesia-Indonesiaan, ke Jerman-Jermanan, ke Jawa-Jawaan, itu barangkali sentuhan-sentuhan rasa. Secara keseluruhan harus Islam itu ya dinullah,
Islam itu ya kalau sholat itu ya pakai bahasanya Arab, nggak bisa pakai bahasa Tegal, nggak bisa. Mau Tegal kayak apa juga kagak bisa. Pakai Indonesia nggak bisa, gitu. Jadi harus itu. Wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin, dan kepada keluarga para sahabat yang mukhlis, yang sadiqin, siddiqin, wa ala tabi'in lahum, dan juga kepada pengikut-pengikutnya semuanya bi ihsanin ila yaumiddin, dengan kebaikan keseluruhan dalam agama. Saudara, udah ya? Dah. Hah? Nambah sih maunya. Kalau gitu saya baca hadisnya satu, ini kan amma ba'du ya, satu ya. Bapak ngelonjor nggak apa-apa, Pak, saya juga ngelonjor, tenang aja lah. Mau di apa rekam, nggak usah direkam juga nggak apa-apa, gitu kan. Tapi ya kalau itu cara itu ya jangan terkecoh sama cara gitu. Karena sekarang itu kalau nggak direkam nggak mau ngaji, ya kan, nggak usah begitulah. Nggak ada yang istimewa, ini semua nanti kalau mau kiamat itu hancur semua ini soalnya. Iya, buat dakwah. Ini tadi, ini cara ya, ini cara dakwah. Strategi saya kebetulan alhamdulillah juga ya belajar apa namanya ilmu dakwah katanya gitu kan, atau ngajar dakwah ya. Berapa ya? Baru 35 tahunan atau 40 tahun ini terakhir kan. Ya, itu baru belajar doang. Dakwahnya belum tentu apa namanya apa iya gitu sudah dapat apa bagaimana ya kan, tapi mudah-mudahan Allah tidak ngasih inilah, masa iya pahala kagak dikasih, nggak mungkin lah Allah maha apa menerima, cuman cara belajar ikhlasnya yang susah. Kita teruskan satu paragraf lagi ya, kira-kira nanti mukaddimah ini kalau masih ini ya setahun lagi dah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah ini hadits mutawatir ya, bukan hanya sahih, mutawatir karena memang hadits ini diriwayatkan oleh semua. Itu saudara. Jadi orang sekarang juga kan banyak itu hadisnya sahih enggak? Ya udahlah, ente mau sahih maksudnya sahih lafadznya apa, sahih apa namanya matannya atau sanadnya atau bagaimana gitu, karena sahih macam-macam ya kan. Yang penting udah kalau kita customer itu pemakai, udah pakai aja itu mobil udah bagus enak, pakai aja udah, nggak usah pakai nanya ini pusing nanti deh. Kalau bukan produsen ya kita pakai aja. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan atau amal-amal itu sangat tergantung dengan niatnya. Ya niatnya apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Itu tadi. Itu tadi kan kembali ke awal, kalau dakwah itu mau niatnya apa? Niatnya ngajak kepada hidayah atau gimana? Niatnya mau nasihatin orang, mau menunjukkan kebaikan, atau mau niat apa? Itu aja. Nah, karena kita ini judulnya ngajak orang gitu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya pindahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pindah hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Rasanya kalau baca begini tuh perasaan terus dapat duit apa enggak? Kan gitu, manusia kan selalu gitu kan. Kita nih untungnya apa kalau kayak gitu? Kalau ente hijrah ke jalan Allah sama Rasulnya, duit itu gampang. Ada dalam kitab-kitab tasawuf mengatakan kalau ente duduk zikir 1 jam, maka akan dikembalikan ke nilai duniawi yang ente perkirakan.
akan dibayar, diganti sama Allah. Kita tahu wong Allah menciptakan langit, bumi, akhirat dan lain sebagainya, nggak pernah minta sumbangan. Saya lagi bikin gedung ini aja minta sumbangan kemana-mana gitu. Ya bukan kemana-mana sih, siapa aja yang mau infak silahkan. Ada juga yang ngeritik, bagus juga. Jadi WA nggak ada, ini benar-benar nih, tapi ya alhamdulillah masih ada yang ngingetin, ditulis gitu, nggak pakai assalamualaikum. Bos, lu ternyata tukang ini ya, tukang minta-mintain sumbangan ya, katanya gitu. Itu di iya, kan sini saya ceritain. Jarang kan jangan ngomong gitu ya. Saya ceritain. Saya nggak kaget, alhamdulillah masih ada orang yang ngingetin saya. Hati-hati ya bro, jangan dikorupsi ya, katanya gitu. Alhamdulillah, doain ya, mudah-mudahan saya bisa menjalankan nasihat antum, dan antum mudah-mudahan dalam keberkahan, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nasihat dari antum, pasti namanya manusia ya. Iya, bagus ngomongnya. Saya kan berarti masih muda ya enggak? Gitu. Jadi nggak pakai salam saya, tapi pagi mau salam ya. Tapi kalau bahasa begitu biasanya nggak pakai salam ya, karena kan pakai bro begitu kan. Gitu. Lu ternyata tukang Iya, tukang itu tadi, bukan tukang ya minta sumbangan. Nah, tukang minta sumbang. Ya gara-garanya itu ada gambar gitu kan, tulis, ayo kita bersedekah. Yang bikin bukan saya juga, itu jamaah saya, katanya Kiai bikin kayak gini biar orang tahu, ya terserah ente dah. Saya bilang gitu, ya bikin aja gitu. Intinya kan bukan itu sebetulnya, ya kan? Intinya bukan itu. Kumpulin tuh duit gitu, beli besi, beli apa, seperti orang-orang lagi gitulah. Ya kalau saya punya duit ya bisa ada besi ya saya kasih. Misalnya habis ngaji dikasih amplop, ya udah buat makan tukang atau apa, kasih aja. Nggak usah pakai takut, ya enggak. Hati-hati ya bro, bukan hati-hati, awas lo bro, awas bro gitu. Jangan sampai, bagus tuh. Alhamdulillah. Jadi itu tadi, kalau kita hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya kita akan dapat keuntungan duniawi juga, keberkahan yang bukan main. Wa man kanat hijratu ila dunya, barang siapa yang kalau pindah, punya perspektif, punya pandangan, punya kebiasaan, kemudian pindah ila dunyan, kepada dunia, yusibuha, yang dia inginkan dunia itu, awimro'atin yang kiuha, atau tujuannya supaya dapat perempuan. Kok hadis ini ngomongin perempuan? Karena kalau perempuan itu menarik gitu. Yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka akan dapat apa yang membuat tujuan pindahnya dia itu, tujuan hidupnya dia itu akan didapatkan. Ini kata-kata dunia dan perempuan, emang itu dua hal yang menarik dan manis buat semua orang. Kok enggak ila rojul kepada laki-laki gitu? Karena ini personifikasi gambaran keindahan dunia, kesenangan dunia itu, yang secara umum itu ya menarik perhatian gitu. Makanya perempuan itu selalu disebut di dalam beberapa ayat, juga dikatakan tuh perempuan ya mengenai sosok yang namanya perempuan. Bahkan untuk menerjemahkan dan untuk memberitahu keindahan yang terindah di surga itu bukan laki-laki nih, maaf nih, itu laki-laki kalau dibikin indah itu malah lucu. Ya enggak? Hah? Coba, iya, coba dah. Tapi perempuan coba, kalau dibikin indah, wah makin Masya Allah. Kan begitu. Nah memang begitu.
Dan perempuan itu ya begitu. Apa? Banci? Oh ya, yang itu, yang laki-laki itu kalau dibikin feminis itu jadi ini. Iya, tetapi kita yang masih punya rasa yang jalurnya masih benar. Tapi kalau yang jalurnya udah nggak benar, saudara, laki-laki yang jadiin feminis itu ke apa? Feminis atau maskulin gitu ya. Feminim atau maskulin itu kalau ada perempuan yang dilaki-lakikan penampilannya, kan sekarang begitu kan, perempuan dilaki-lakikan, bagus tuh, kayak sebagian manusia begitu, atau laki-laki diperempuankan, difeminiskan, itu juga begitu. Jadi makin kelihatan modern. Emang makin gila itu dibilang makin modern. Itu bukan perspektif normal, bukan pandangan normal. Begitu, saudara, sekarang. Nah, ini hadis masih ngomong yang normal-normal ini. Di luar yang tidak normal. Ya, jadi perempuan itu disebut, dan kalau kata imro'ah itu memang dalam Al-Quran itu menunjuk ya hampir-hampir kepada hal yang ada sisi ya, kalau dibilang netral boleh, tapi ada sisi yang sedikit tanda kutip negatifnya itu. Imro'atu gitu, siapa nih? Imro'atu Lutin ya, istrinya Nabi Lut tidak disebut sebagai zauj, tapi disebut sebagai perempuan. Kenapa? Dia itu imro'atu Nuhin. Nah itu istrinya Nabi Nuh. Mestinya kan jangan disebut perempuan ya, karena perempuan kan banyak. Tapi kenapa Quran menyebut kata imro'ah, saudara? Di dalam ayat itu ketika dihubungkan dengan suaminya yang namanya Nabi Nuh. Sebab ini perempuan sebagai istri kagak beres. Gitu loh. Perempuan kagak bener. Makanya Quran itu memakai kata ya, meskipun kata perempuan itu tidak salah di situ, tapi mestinya kan zaujnya Nabi Nuh harusnya. Ya enggak? Bukan disebut imro'ah ya. Ini pakai kata imro'ah, saudara. Menunjukkan makna imro'ah di situ ada sisi negatif. Makna negatif. Jadi kalau ada seorang ibu disebut imro'ah, ibu kan ya, kan perempuan, imro'ah perempuan bukan? Perempuan toh, ya kan? Imro'ah perempuan, perempuan, nisa juga perempuan, ini semua perempuan tuh. Tapi pemakaian katanya pakai imro'ah. Ini juga hadits ini. Ini menunjukkan bahwa ada sisi negatif yang ditunjukkan di dalam sosok perempuan ini, sehingga orang yang hijrahnya untuk tujuan perempuan akan dapat perempuan. Maksudnya apa? Dia sama sekali mengeliminir atau menyia-nyiakan agama sebagai tujuan dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, saudara. Makanya serius ini ngomongnya. Sebab kalau laki-laki sudah ngomongin perempuan, lalu lupa semua. Bini di rumah lupa. Udah kakek-kakek bangka juga lupa, saudara. Jangan yang masih muda, saudara. Yang udah kakek-kakek, kemudian kemampuan maaf seksualitasnya sudah menurun. Ada yang nggak menurun, yang hiper, yang sudah menurun. Itu kalau udah ngomongin perempuan lelet, apa itu lelet itu ya? Jadi udah lupa gitu. Cucunya udah 70. Bininya udah 4, cucunya 70 ditambah lagi kali 4 misalnya, karena ininya banyak sekali. Itu kalau ngomongin perempuan masih menarik pula. Itu enggak orang biasa, jamaah kagak kiai sami mawon gitu. Kalau sudah ngomongin ini, makanya hati-hati benar, doain. Ini kadang-kadang jadi ustadz jadi apa, godaannya itu, ya kan? Doain itu.
Karena sudah ngomongin perempuan, makanya imro'ah di sini saudara itu satu kata yang masya Allah, bisa imro'ah ini sosok yang bisa berpotensi terjadinya fitnah. Untuk apa? Agama saudara, bukan untuk pribadi. Kalau pribadi mah ya udah banyak, untuk agama. Makanya kenapa penguasa atau mungkin orang-orang jahat yang mau memfitnah itu dengan cara-cara ini apa? Urusan perempuan. Masya Allah. Makanya kita minta perlindungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini laki-laki semua soalnya Pak. Kebetulan gak ada perempuan nih, laki-laki semua. Ima yang masih muda atau yang udah tua, laki-laki pula. Ya kan? Laki-laki itu juga diberi kemampuan oleh Allah apa? Masih bisa apa namanya? Membuahi. Ya enggak? Walaupun sudah tua, masih bisa bikin apa istilahnya? Punya anak gitu. Itu laki-laki tuh. Emang Allah ciptain begitu. Satu. Yang kedua, kepenginannya laki-laki itu loh nggak bisa dihapus. Belum punya bini, pengen punya bini banyak. Yang sudah punya pengen, cuman ada yang bisa nahan, ada yang nggak bisa nahan. Itu doang. Itu kepenginan nggak bisa dihapus. Coba ada bapak yang udah nganggur, udah apa gitu, kadang iseng juga, apa kawin lagi apa ya daripada nganggur gitu. Karena memang itu sudah kepenginannya nggak bisa dihapus, karena itu sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana itu diarahkan menjadi atau menjadi sesuatu yang bisa memberikan perlindungan dan manfaat serta keselamatan kita di dunia maupun akhirat. Ya, saudara, udah mungkin ini aja dah ya sebagai pendahuluan yang singkat tapi lama gitu. Mudah-mudahan ya pokoknya singkat tapi lama ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah kasih keberkahan juga, Allah kasih ampunannya dari pembahasan yang mungkin gak manfaat, gak penting, dan juga tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya, maghfirahnya, rahmatnya, keselamatannya buat kita, khususnya buat saya pribadi dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa dhakkirna bi'ilmin yanfa'una wa nawwir qulubana wa hassin maqasidana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.